Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Lestari, eh, dengan NIM 242410101009. Di sini saya dari kelas B untuk mata kuliah Data Mining, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan LKM 5 Praktikum Data Mining dengan materi Naive Bayes Classification. Nah, pada soal yang pertama ini, soalnya adalah ulangi langkah pada kelas praktikum untuk dataset stars dan adult dan masing-masing perbandingan 0,2, 0,3, 0,4 dan tuliskan akurasinya. Nah, pada soal yang pertama ini untuk bagian awalnya ini, untuk langkah awal yang saya lakukan adalah mengimpor library yang dibutuhkan. Di antaranya ada train test split dan ada Gaussian NB dan juga ada Pandas. Nah, untuk Pandas ini digunakan untuk membaca dan mengolah datasetnya. Untuk train test split ini digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Sedangkan untuk Gaussian ini digunakan sebagai model klasifikasi naive Bayes-nya. Selanjutnya, saya membaca dataset stars CSV menggunakan PDD CSV ini. Menggunakan PDD CSV, lalu saya menampilkan 5 data pertama menggunakan kode stars head, dan dari output awalnya itu dapat dilihat bahwa dataset stars ini memiliki kolom ada unemped 0 dan ada K, ada luminosity dan data lain yang dapat dilihat pada output ini. Nah, setelah itu saya menghapus kolom menggunakan unemped 0. Di sini saya menggunakan unemped 0 dan menggunakan kode drop. Nah, dikarenakan kolom itu hanya berisi indeks tambahan dan nggak diperlukan dalam proses klasifikasi, maka setelah kolom ini dihapus, data menjadi lebih bersih dan hanya menyisakan atribut yang relevan saja. Kemudian saya memisahkan dataset fitur dan target. Nah, pada kode ini, fitur disimpan ke dalam variabel input star. Itu adalah seluruh kolom selain star kategori. Eh, sedangkan untuk target, ini disimpan ke dalam target stars. Nah, ini adalah kolom star kategori. Nah, dikarenakan kolom ini merupakan label kategori bintang yang akan diprediksi oleh modelnya nanti. Nah, setelah fitur dan targetnya dipisah, saya mengecek missing value menggunakan input star is null sum ini. Nah, dari output yang muncul itu setiap kolom bernilai 0, sehingga nggak ada missing value pada dataset stars ini dikarenakan seluruh fitur pada dataset stars ini sudah berbentuk numerik, nggak maka nggak perlu lagi dilakukan proses dummy variabel seperti contoh dataset Titanic pada modul 5. Nah, selanjutnya saya melakukan pengujian model dengan 3 nilai test size. Di sini ada test size 0,2, 0,3, dan 0,4 sesuai dengan instruksi pada soalnya. Dan saya menggunakan perulangan agar proses pembagian datanya itu agar proses pembagian data, training model dan perhitungan akurasinya itu bisa dilakukan secara otomatis untuk ketiga nilai tersebut. Nah, untuk setiap test size itu data dibagi menggunakan train test split. Lalu model Gaussian B, dan dibuat dan dan lalu model Gaussian B ini dibuat dan dilatih menggunakan fit X-train dan Y-train. Nah, setelah itu akurasi dihitung menggunakan model star scores. Setelah itu akurasinya itu dihitung menggunakan model star scores. Nah, dari output itu dapat diperoleh hasil untuk hasil test size 0,2 itu menghasilkan akurasi 0,88333. Nah, selanjutnya untuk test size 0,3 itu menghasilkan akurasi 0,86111. Lalu untuk tes size 0,4 menghasilkan akurasi 0,84370. Nah, artinya pada dataset SARS ini akurasi yang paling tinggi itu diperoleh pada pada eh, pada pada test size yang 0,3, ya itu sekitar 86,11% ini. Jadi pembagian data dengan data
70% data latih dan 30% data uji itu menghasilkan performa yang paling baik untuk dataset SARS ini. Nah, setelah itu saya membuat ulang model dengan t size 0,3. Saya membuat ulang model dengan t size 0,3, yaitu sekitar 80. Iya, maaf. Setelah itu saya membuat ulang model dengan t-size 0,3. Nah, dikarenakan nilai itu menghasilkan akurasi terbaik, kemudian saya menampilkan kembali akurasinya menggunakan model SARS score ini, menggunakan model SARS scores. Excess y-test dan hasilnya sama seperti pada tabel sebelumnya, ada 0,86111. Nah, selanjutnya Pak, saya menampilkan X-test head. Di sini untuk X-test head-nya, untuk melihat beberapa data uji yang akan diprediksi oleh modelnya, dan output ini berisi atribut seperti seperti temperatur, ada luminosity, radius, dan absolute magnitude. Nah, kemudian saya menampilkan y-test head 10 untuk melihat 10 tabel asing dari data ujinya. Output ini digunakan sebagai pembanding dengan hasil prediksi modelnya. Nah, setelah itu saya menggunakan model SARS Predict nih. Setelah itu saya menggunakan model SARS Predict XTS 0.210 untuk menampilkan hasil prediksi model eh, terhadap 10 data uji pertama. Nah, untuk outputnya sendiri ini dengan membandingkan hasil prediksi tersebut dengan label asli pada y-test head 10. Nah, jika nilainya sama, berarti model itu memprediksi data dengan benar. Nah, dan untuk langkah terakhir itu saya menggunakan model predict proba untuk melihat probabilitas prediksi. Nah, output ini berisi peluang masing-masing data masuk ke setiap kelas kategori bintangnya. Mana pada setiap baris, nilai probabilitas yang paling besar itu menunjukkan kelas yang paling mungkin dipilih oleh model. Nah, selanjutnya untuk kita masih tetap di nomor satu, soal nomor satu, tetapi dengan dataset yang berbeda. Untuk kali ini saya mengerjakan yang dataset adult. Nah, langkah pertama yang saya lakukan sama seperti langkah sebelumnya, saya membaca dataset adult CSV menggunakan metode dari CSV, lalu menampilkan 5 data pertama menggunakan adult health. Nah, dari output awalnya itu dapat terlihat bahwa dataset adult ini memiliki beberapa atribut seperti age, ada work class, ada FNLWGT, ada educational norm, dan eh, dan dan data dan 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 atribut lain yang dapat dilihat dalam tabel output ini. Nah, selanjutnya setelah itu saya menghapus beberapa kolom yang nggak digunakan. Di antaranya ada work class, ada education, ada marital status, ada occupation, ada relationship, ada race, dan ada native country. Nah, kolom-kolom ini dihapus agar data itu lebih sederhana dan menyesuaikan langkah pada model praktikum, seperti saat beberapa kolom pada dataset pada modul 5 atau dataset Titanic yang juga dihapus sebelum proses klasifikasinya. Nah, kemudian saya memisahkan data menjadi fitur dan target. Untuk fitur itu disimpan dalam variabel input adults, yaitu semua kolom selain income, dan sedangkan untuk dan sedangkan untuk target disimpan dalam variabel target adult, yaitu merupakan kolom income. Nah, dikarenakan kolom ini merupakan label yang akan diprediksi, kolom kolom income. Nah, pada dataset adult ini masih ada kolom kategorikal, yaitu adalah kolom gender. Nah, dikarenakan model naive Bayes pada eskalaran itu membutuhkan input numerik, maka saya mengubah kolom gender ini menjadi dummy variabel menggunakan PD get dummies. Dan dari output dummy bisa dilihat ada 2 kolom, di antaranya ada female dan male. Nah, setelah dummy dibuat, saya menggabungkan ke dalam input. Saya menggabungkan ke dalam
saya menggabungkan ke dalam input adults menggunakan PD Concert. Nah, setelah digabungkan kolom gender dan salah satu dummy ya maaf dan setelah digabungkan kolom gender dan salah satu dummy yaitu male, saya hapus. Hal ini dilakukan supaya nggak terjadi pengulangan informasi, dikarenakan satu kolom dummy saja sudah cukup untuk mewakili dua kategori gender. Nah, setelah itu saya mengecek missing value. Setelah itu saya mengecek missing value menggunakan input adults columns input age adult isna ini. Nah, dari output yang muncul itu hasilnya kosong, yang berarti nggak ada tidak ada kolom input yang memiliki missing value. Selanjutnya saya melakukan proses training. Dan selanjutnya saya melakukan proses training dan testing dengan 3 nilai test size. Di antaranya ada 0,2, 0,3, dan 0,4 sama seperti sebelumnya. Sama seperti dataset stars. Nah, saya menggunakan perulangan untuk membagi data membuat model Gaussian NB. Saya membuat model Gaussian NB dan melatih model dan menghitung akurasinya menggunakan model adult score. Nah, selanjutnya eh, dari dari output dari output dari output dataset adult ini diperoleh hasil diperoleh hasil diperoleh hasil test size 0,2 menghasilkan 0,799161, untuk test size 0,3 menghasilkan akurasi 0,799973, dan untuk test size 0,4 menghasilkan akurasi 0,798,280. Artinya pada dataset adult ini akurasi yang paling tinggi itu juga diperoleh pada pada test size 0,3. Yaitu sekitar 80%. Jadi pembagian data dengan 70% data latih dan 30% data uji itu memberikan hasil terbaik untuk dataset adult ini. Setelah itu saya membuat ulang model adult menggunakan t-size 0,3 sama seperti sebelumnya. Kemudian saya menampilkan ulang akurasinya dengan menggunakan model adult score x-test y-test. Selanjutnya saya menampilkan x-test hit. Untuk x-test hit ini sendiri uh, untuk melihat beberapa data uji yang sudah berbentuk numerik. Nah, pada output ini fitur yang muncul adalah age, FNLWGT, educational, dan dapat dilihat uh, untuk uh, untuk yang muncul pada output ini. Nah, kemudian saya menampilkan YTS hit ini, YTS hit 10, untuk melihat label asli dari 10 data uji pertama, dan label ini berupa kategori income, diantaranya ada lebih dari sama dengan 50K atau kurang dari 50K. Nah, setelah itu saya menggunakan model adult predict x-test 0.210 untuk menampilkan hasil prediksi model terhadap 10 data uji pertama. Dan hasil prediksi ini bisa dibandingkan dengan label asli pada y-test hit 10 ini. Pada label y-test hit 10 yang tadi. Nah, terakhir saya menggunakan model adult predict proba untuk menampilkan probabilitas prediksi, dan setiap baris itu menunjukkan peluang data masuk kelas ada di lebih dari sama dengan 50K atau maaf, di sini saya salah membaca. Untuk peluang data masuk itu untuk peluang data masuk kelas itu ada di kurang dari sama dengan 50K atau lebih dari 50K. Dan nilai probabilitas itu yang paling besar itu menunjukkan kelas yang dipilih oleh model sebagai hasil prediksinya. Nah, selanjutnya untuk persoalan nomor 2 ini adalah untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dan atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data aslinya. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 ini, untuk uh, saya mencari untuk langkah pertama itu saya mulai dari dataset stars. Nah, saya mengambil daftar fitur dari input stars, lalu saya mengambil data fitur dari input stars, lalu saya menyimpannya ke dalam variabel fitur stars. Nah, setelah itu saya menggunakan combination. Setelah itu saya menggunakan combination dari library itertools untuk mencoba semua kemungkinan kombinasi atribut mulai dari satu fitur sampai seluruh fiturnya. Nah, untuk setiap kombinasi fiturnya saya membuat X subset. Itu adalah data input yang hanya berisi fitur-fitur data subset
tersebut. Kemudian data dibagi lagi menggunakan t-size 0,3, menggunakan t-size 0,3, 0,2, 0,3, dan 0,4. Setelah itu model Gaussian NB dilatih dan diuji seperti sebelumnya. Nah, jika akurasi dari suatu subset lebih tinggi dari akurasi terbaik, dari akurasi akurasi terbaik sementara, maka subset itu disimpan sebagai subset terbaik seperti itu. Nah, selanjutnya untuk outputnya sendiri ini dari output dataset charge ini, subset yang paling baik itu diperoleh untuk kombinasi radius RRO dan absolute magnitude atau MV. Nah, akurasi subset ini lebih tinggi dibandingkan penggunaan seluruh atribut pada nomor pertama. Dan akurasi subset stasi yang diperoleh adalah t-size 0,2 menghasilkan 0,9796167 dan 0,3 menghasilkan 0,9861111 dan 0,4 menghasilkan akurasi 0,9889583. Jika dibandingkan dengan akurasi data asli pada nomor 1, hasil subset ini jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dua atribut itu cukup kuat dalam membedakan kategori bintang. Nah, selanjutnya untuk subset adults, saya mengambil daftar fitur dari input adults dan juga menyimpannya ke dalam variabel fitur adults. Kemudian saya mencoba semua kemungkinan kombinasi fitur menggunakan combination sama seperti yang sebelumnya. Nah, untuk setiap subset itu data dibagi menjadi dataset ini. Data dibagi menjadi test size 0,2, 0,3 dan juga 0,4. Lalu model Gaussian NB dan dilatih dan dihitung akurasinya. Sama seperti pada dataset stars yang tadi, jika suatu subset menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dari akurasi terbaik sementara, maka subset itu disimpan sebagai subset terbaik. Nah, untuk outputnya sendiri, subset yang paling baik itu diperoleh oleh age, educational name, horse per week, dan female. Akurasi subset adult yang diperoleh itu ada t-size 0,2 menghasilkan 0,806428 dan ada t-size 0,3 menghasilkan akurasi 0,879957 dan untuk t-size 0,4 itu menghasilkan akurasi 0,805702. Nah, jika dibandingkan dengan akurasi data asli pada nomor 1, nilai ini lebih tinggi juga. Nah, untuk yang nomor 1 itu untuk yang nomor 1, akurasi yang paling baik adult itu sekitar 0,799 sekitar 0,79973, sedangkan setelah menggunakan subset atribut, akurasi yang paling tinggi itu menjadi 0,807957. Jadi subset atribut itu mampu meningkatkan performa modelnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.